Ya, salam, puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa. Kembali kita bisa berbagi pengalaman bersama Tuhan dengan kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya memberikan kesempatan untuk kita untuk bertanya masalah teologi, masalah tentang Tuhan, bagaimana penyembahan kepada Tuhan yang benar, bagaimana pengenalan Tuhan yang benar. Nah, itu yang menjadi satu pedoman bagi saya, bahwa kita sebagai orang percaya harus paham tentang kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Ada Q&A yang saya buat dan ada pertanyaan yang masuk kepada saya. Menurut saya ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Ya, ini pertanyaan dari teman saya sendiri, yaitu Major. Dia bertanya demikian: mengapa manusia harus memiliki landasan spiritual yang mutlak? Wow, saya tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan ini akan ditanyakan. Mengapa manusia harus memiliki landasan spiritual yang mutlak? Ya, sebenarnya kita harus paham, berbicara tentang spiritual adalah berbicara tentang ketuhanan, ya, berbicara tentang pengetahuan kita tentang Tuhan, berbicara tentang siapa yang kita percaya, berbicara tentang siapa yang kita yakini menyelamatkan kita untuk kita bisa sampai di kerajaan yang kekal itu. Ya, kita membahasnya satu persatu dimulai dari penciptaan. Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Dia. Manusia diciptakan dengan nilai plus yang sangat luar biasa. Diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Dia dalam Kejadian. Ini membuktikan bahwa manusia memiliki nilai yang lebih di mata Allah, karena manusia adalah gambar dan rupanya. Begitu. Mengapa manusia harus memiliki landasan spiritual yang mutlak? Ya, karena memang kita diciptakan oleh Tuhan harus tahu kepada siapa kita menyembah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus memiliki landasan spiritual yang mutlak, yang baik dan yang benar, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, mengapa kita harus memiliki landasan spiritual yang mutlak? Karena kita manusia yang berdosa dan perlu diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Ya, mengapa saya katakan demikian? Dalam Kejadian, dari Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Begitu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tapi hanya dengan Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan seluruh umat dosa manusia. Sebenarnya kita manusia tidak layak. Kita manusia yang berdosa. Kita yang manusia yang akan dibakar oleh api neraka. Tetapi kita karena kasih Tuhan dalam hidup kita, kita diselamatkan. Dia hadir di dunia, Dia mati disalibkan karena menebus dosa kita. Maka dari itu, kalau kita bertanya mengapa manusia harus memiliki landasan spiritual yang mutlak, ya karena kasih Tuhan itu. Karena pengetahuan kita tentang Tuhan harus baik dan benar. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Maka dikatakan bahwa dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang terjebak dalam kegelapan, terjebak dalam suatu hal yang dapat membunuh kita, baik ada di dunia dan bahkan dalam hidup yang kekal kita tidak akan menerimanya. Tapi kata firman Tuhan, kita telah diangkat dari kegelapan menjadi terang. Itu nilai plusnya. Mengapa kita harus memiliki landasan spiritual yang mutlak? Karena kita telah diselamatkan, kita diangkat dari kegelapan menjadi terang yang ajaib itu. Maka kita dituntut untuk kita memberitakan firman kepada siapapun. Kita memberitakan bahwa kita memiliki Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu,
Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Milikilah landasan spiritual yang baik dan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Biarlah ini menjawab setiap pertanyaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua.